Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 1 Tanti Putri Kabela, 2 Dina Suci Alia Putri, 3 Putri Lestari. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kesiapsiagaan masyarakat paradigma baru pengelolaan bencana alam di Indonesia. Pembelajaran dari sejarah bencana. Indonesia secara geografis dan geologis terletak di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Bencana alam bahkan berpengaruh besar terhadap kondisi demografi di beberapa lokasi bencana. Bencana di Aceh dan Nias bukan merupakan bencana gempa dan tsunami pertama di Indonesia. Menurut fakta sejarah, telah berulang kali mengalami bencana gempa dan tsunami. Gempa diikuti tsunami telah terjadi sejak zaman nenek moyang, seperti di Sumatera Barat, Sumbawa, Bengkulu. Fakta ini mencerminkan kalau kita adalah kaum yang pelupa dan tidak belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya yang sudah dialami. Urgensi perubahan paradigma penanganan bencana. Penanganan bencana selama ini mengalami berbagai kejadian yang dilakukan setelah terjadi bencana. Penanganan bencana yang sifatnya responsif ini tidak efektif untuk mengurangi resiko bencana. Maka sebelum terjadi gempa dan tsunami di Aceh, kedua jenis bencana ini merupakan pengetahuan eksklusif yang dimiliki oleh ilmuwan dan peneliti gempa dan tsunami. Padahal jumlah mereka sangat terbatas di Indonesia. Pengalaman di Aceh memberikan pelajaran yang sangat berarti. Pengetahuan gempa dan tsunami sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan bagi masyarakatnya. Porter kesiapsiagaan masyarakat. Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana. Dalam LIPI, UNESCO mengumumkan kesiapsiagaan dari suatu pemerintah, suatu kelompok memungkinkan pemerintah, atau tindakan-tindakan yang memungkinkan seperti organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara tepat dan cepat. Upaya ini sangat diperlukan bagi masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dan dampak pada bencana alam ini, termasuk korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan sekitar. Framework kesiapsiagaan mengantisipasi bencana. Dalam kesiapsiagaan ini, masyarakat diperlukan sebagai standar untuk mengetahui apa saja yang diperlukan dan disiapkan sebelum, saat, dan segera sesudah terjadinya bencana. Maka, kebijakan ini dan paduan rencana untuk keadaan darurat bencana sistem. Pengetahuan yang dimiliki biasanya dapat mempengaruhi sikap dan kepedulian masyarakat untuk siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana, terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir yang rentan terhadap bencana alam. Parameter kedua adalah kebijakan dan panduan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana seperti gempa dan tsunami. Kebijakan pendidikan publik merencanakan untuk tetap siap siaga dan memperingatkan bila bencana akan segera datang. Lalu, sumber daya manusia dan fasilitas penting untuk kondisi darurat bencana. Maka mobilitas sumber daya yang tersedia baik, seperti SDM, maupun pendapatan dan sarana prasarana penting. Pada gambar tersebut telah menjelaskan peta geografis Indonesia yang di dalamnya berbagi menjadi beberapa pulau yang mengalami bencana di Indonesia. Tingkat kesiapsiagaan. Hasil kajian yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2006 dan 2007 mengungkapkan bahwa kesiapsiagaan kabupaten maupun kota di 5 lokasi kajian Kabupaten Padang, semua lokasi, kecuali kota Cilacap, mempunyai kesiapsiagaan yang termasuk kategori kurang siap. Indeks kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten atau Kota Padang, Pariaman, Bengkulu, Serang, dan Cilacap maupun Sika.
kesiapsiagaan rumah tangga. Dari hasil kajian diketahui bahwa dari 5 kabupaten atau kota yang menjadi lokasi kajian, 4 diantaranya mempunyai rumah tangga yang masih kurang siap dalam mengantisipasi bencana gempa maupun tsunami. Gambaran kekurangsiapan rumah tangga juga didukung oleh minimnya upaya mobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga di semua kabupaten maupun kota. Keadaan ini diindikasikan dari kesiapsiagaan parameter ini yang berada pada tingkat paling rendah, yaitu belum siap. Kebanyakan rumah tangga juga belum melakukan investasi untuk kewaspadaan keluarga, seperti tabungan, asuransi jiwa, harta, maupun benda dan tanah, di tempat lain yang relatif aman dari bencana. Ini adalah contoh kesiapsiagaan rumah tangga. Selanjutnya, kesiapsiagaan pemerintah. Kesiapsiagaan pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam hal mengantisipasi bencana. Dalam hal ini, pemerintah harus cepat tanggap dalam hal mengantisipasi bencana yang telah terjadi maupun akan terjadi. Karena dalam kondisi ini, kesiapsiagaan masyarakat masih sangat terbatas, terutama dalam masalah hal kepedulian antar sesama. Kesiapsiagaan pemerintah didasarkan pada 3 indeks pemerintah, yaitu institusi pemerintah di tingkat kabupaten atau kota, institusi pemerintah tingkat kecamatan, dan aparat pemerintah. Seperti pandemi saat ini, di sini pemerintah telah menyiapkan program-program khusus untuk menanggulangi bencana virus pandemi ini. Selanjutnya, kesiapsiagaan komunitas sekolah. Komunitas sekolah juga belum mempunyai rencana untuk merespon keadaan darurat bencana, terutama apabila bencana terjadi pada saat jam belajar di sekolah. Kebanyakan sekolah belum mempunyai rencana tempat evakuasi, denah, jalur, rambu-rambu, dan perlengkapan evakuasi. Jadi, kesimpulannya, sebagian masyarakat di kota maupun kabupaten masih kurang siap dalam menghadapi dan mengantisipasi berbagai bencana yang sering terjadi di Indonesia. Pengelolaan bencana yang responsif terfokus pada penanganan pasca bencana, seperti yang selama ini dilakukan, terbukti tidak efektif dalam mengurangi risiko bencana. Perubahan paradigma penanganan bencana menjadi sangat krusial dan urgen untuk dilakukan. Kesiapsiagaan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana merupakan paradigma baru yang harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan bencana. Bagi masyarakat di daerah rawan bencana, tidak ada pilihan lain selain siap siaga dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko bencana, terutama korban jiwa. Upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat mulai dilakukan oleh berbagai lembaga, tetapi hasil kajian mengungkapkan stakeholders utama kesiapsiagaan masyarakat seperti rumah tangga, pemerintahan, dan komunitas sekolah masih kurang siap dalam mengantisipasi bencana. Gambaran ini mengindikasikan kesiapsiagaan masyarakat masih perlu terus ditingkatkan agar kejadian-kejadian bencana yang menelan banyak korban tidak terulang lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.